Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu akram 'abdin ittaba'a sabila maulah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anda dan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada kata yang indah kita sampaikan, tiada kata yang romantis kita utarakan selain mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin yang telah memberikan kita kenikmatan hingga saat ini, yaitu kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kenikmatan dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan juga kenikmatan jasmani maupun rohani, yaitu kenikmatan yang dimana saat ini kita masih dapat merasakan detak jantung kita masih dapat merasakan hembusan nafas kita, yang mana tanpa kita sadari ini adalah kenikmatan yang tiada duanya, kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tanpa kenikmatan itu, mungkin saat ini kita tidak dapat lagi untuk berkumpul bersama keluarga, baik ayah, bunda, kakak, mbak dan adik kita. Dan kita tidak dapat lagi merasakan betapa indahnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, karena kenikmatan itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti apabila kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya kita dapat bernafas, kemudian kita tidak dapat bernafas kembali, berarti kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Dan ketika nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita lakukan selama masa hidup kita di dunia, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, maka akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Yang artinya pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka akan berkata pada kami, dan kaki-kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Mudah-mudahan di sisi umur yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita akan menjadikan umur kita umur yang berkah, yang barokah, dan bermanfaat untuk sesamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah sepantasnya, yang mana sudah seyogyanya kita sebagai umat muslim untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sangat spesial bagi kita semua. Coba kita perhatikan, kalau ada orangnya kelihatan, kalau ada orangnya nampak, wujudnya ada, kita yakin, kita beriman, itu wajar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang belum pernah melihatnya, menatap wajahnya, mimpi pun belum tentu berjumpa dengannya, tapi orang tersebut mau beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin bertanya kepada Anda semua, sudah pernahkah Anda melihat atau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau hanya sebatas mimpi? Kalau Anda jawabannya belum, sama berarti Anda pun demikian, belum pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau hanya sebatas mimpi. Bukan berarti dengan demikian kita harus bersedih. Tidak. Kita tidak perlu bersedih, wahai ananda. Maka sebaliknya, kita beruntung. Mengapa? Karena orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, dan ketika itu beliau mengatakan, Ana mushtaq bi ikhwani, kata Rasulullah. Yang artinya apa?
Ana mushtaq bi ikhwani. Saya rindu dengan saudara-saudaraku. Kemudian salah satu dari sahabat berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alas ikhwanak ya Rasulullah? Alas ikhwanak ya Rasulullah?" Apakah kami bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kemudian apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal antum ashabi. Bal antum ashabi. Kalian bukanlah saudara-saudaraku, tetapi kalian semua adalah sahabat-sahabat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani hum allazina lam yurani walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku yang mana mereka belum pernah melihatku, akan tetapi mereka telah beriman kepadaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kita. Kenapa kita tidak merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menunggu kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjemput umatnya di surga, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga sebelum berkumpul umatnya dan membimbing umatnya masuk ke dalam surga. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Anda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan bulan Ramadan juga terjadi di malam yaitu malam Lailatul Qadar. Berpuasa di bulan suci Ramadan adalah rukun Islam yang keempat yang wajib kita yakini dan wajib kita laksanakan sebagai umat muslim. Tidak pandang bulu dan keturunan, baik itu miskin ataupun kaya, tinggi atau rendah jabatan yang dimilikinya, semuanya wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Imam At-Tabarin menyatakan bahwa maksud ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, membenarkan keduanya dan mengikrarkan keimanan kepada keduanya. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ini ditunjukkan pada orang-orang yang beriman dari umat manusia, dan ini merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa agar kenapa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang bertakwa. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan suci Ramadan ini kepada kita semua, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anda semua yang nanti Allah Subhanahu wa taala ada beberapa keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama yaitu bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, ya. Bulan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, ya. Dan pada bulan ini pula Al-Qur'an diturunkannya, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya apa? Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda bainal haq wal batil, yaitu antara hak dan batil. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Yang artinya apa? Apabila bulan Ramadan itu tiba, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Ya. Yang kedua, bahwa bulan Ramadan ada terdapat malam yang penuh kemuliaan, ya, dan malam yang penuh dengan keberkahan, ya. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, tepatnya permulaan turunnya Al-Qur'an terjadi pada bulan ini, yaitu apa? Disebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Yang artinya apa? Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin."
Yang artinya apa? Inna anzalnahu fi lailatul mubarakatin inna kunna munzilin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Kemudian yang ketiga, bahwa sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman, ya, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni semua dosa-dosa yang telah lewat. Ananda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala farada siyama Ramadana alaikum. Kemudian wasannat lakum al-qiyamah wa man samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi kayawmi waladathu ummah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan, ya. Dan saya menyunahkan bagi kalian untuk salat malam. Maka barang siapa melaksanakan ibadah puasa, ya, pada siang harinya dan salat malam, ya, pada malam harinya, yaitu karena iman dan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan keluar dari dosa-dosanya sebagai mana saat ia dilahirkan oleh ibunda. Kemudian yang keempat, yaitu keutamaan yang keempat, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga ar-rayyan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhu yaqulu ayna as-sha'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idza dakhalu ukhriqa falam yadkhul minhu ahadun. Riwayat Bukhari wa Muslim. Yang artinya apa? Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, ya, orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut, kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi dalam Sahih Muslim menyatakannya, dalam syarah Sahih Muslim menyatakan mengenai hadis tersebut bahwasanya balasan pintu Ar-Rayyan di atas mengandung pelajaran tentang keutamaan, ya, puasa dan karamah bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Anda semua dimurati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan, ya. Di sini Anda mengajak diri Anda sendiri, ya, beserta anak-anak semua untuk selalu, ya, meningkatkan, mengagungkan, memuliakan, ya, bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang penuh mulia, ya, bulan yang penuh berkah, ya, yaitu kita melaksanakan suci Ramadan dengan banyak membaca Al-Qur'an, ya, dengan takbir, ya, ruku, sujud, tahlil, tasbih, ya, dan tahmid, serta berbuat baik kepada fakir miskin, ya, dan anak yatim, ya, dan menjauhi segala perbuatan buruk, maksiat yang dapat membatalkan amal ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang dapat Anda sampaikan.